Gimana kabarnya bunda-bunda semua? Semoga sehat selalu ya. Oh ya, kali ini aku mau sharing ke kalian bagaimana pengalaman aku ya pertama kali punya anak di usia 18 tahun. Kalian pasti nggak percaya ya, umur aku 18 tahun. Tapi memang kenyataannya seperti itu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah, ini anak aku ya lagi tidur. Aku ajak bikin konten aja, soalnya takutnya nangis, jadi takutnya kepotong-potong gitu ya teman-teman. Oh ya, di sini aku mau sedikit cerita dari pengalaman aku di trimester pertama, kedua dan ketiga sampai proses aku melahirkan ya teman-teman. Kan sempat ada ya dengar-dengar gitu kalau misalkan hamil di usia di bawah 20 tahun itu kan banyak ininya ya, maksudnya rentan gitu. Kalau misalkan hamil di usia segitu itu banyak tantangannya gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah aku dilancarkan ya teman-teman. Oke, langsung aja ya. Mungkin sebenarnya ini tuh bukan konten ngedadak gini ya teman-teman. Ada yang bertanya tapi belum aku jawab gitu ya. Jadi aku jawab di sini aja ya. Jadi katanya bagaimana pengalaman aku hamil ya, hamil dari trimester pertama sampai trimester ketiga. Aku jawab dulu ya teman-teman. Dari proses aku hamil itu, aku kan setelah aku nikah itu kan aku nggak langsung hamil teman-teman. Aku itu KB dulu 1 bulan, abis itu kosong dulu ya teman-teman selama 5 bulan. Nah abis itu aku ngisi ya teman-teman. Nah pas aku ngisi alhamdulillah aku bahagia banget ya intinya. Tapi pas trimester pertama itu aku tuh mual banget ya teman-teman, nggak mau makan gitu kan, males, pokoknya nafsunya itu menurun. Terus sampai berat badan aku itu turun ya teman-teman, dari 45 sampai 47, tadinya naik dulu, turun lagi jadi 42. Itu aku cuman makan nasi gitu ya teman-teman, nggak mau pakai bumbu gitu, nggak mau ada bau-baunya, bau banget itu, mual bawaannya. Kalau masuk itu muntah lagi gitu teman-teman. Itu perjuangan banget sih menurut aku ya, soalnya kan aku belum pernah nih. Terus kalau misalkan ada apa-apa gitu aku cari di internet gitu kan, ini kenapa ya gitu. Kalau misalkan ada yang lain gitu misalkan, lagian udah lupa juga sih ya aku, karena udah lama gitu ya. Cuman itu aja yang aku ingat, trimester pertama itu mual, muntah, lemes, pokoknya tekanan darah itu rendah terus, 80-90, nggak pernah naik-naik. Terus ke trimester kedua itu kan trimester kedua itu dari bulan keempat ya sampai bulan ke-6. Itu aku dari bulan ke-5 perasaan ya baru mau makan. Di situ alhamdulillah ya, aku banyak keinginan. Tadi aku mau pengen mie ayam, pengen bakso gitu ya, pokoknya pengen sih apa-apa gitu ya. Karena kalau misalkan mau makan gitu ya dipaksain, sama aja gitu, soalnya capek juga ke kitanya ya. Kalau misalkan dipaksain kayak gitu, muntah lagi gitu kan, capek ke kitanya. Tapi alhamdulillah sih aku dibantu pakai susu Prenagen gitu ya, tiap minggunya 1 box itu alhamdulillah. Nah abis itu 5 bulan aku alhamdulillah ya, maksudnya nafsu makan gitu seperti biasa, kayak normal lagi gitu kan. Aku berdoa di situ, ya Allah aku pengen gitu ya, bisa makan enak lagi kayak biasanya gitu kan. Nah abis itu enakan itu kalau di trimester kedua menurut aku ya teman-teman, karena nggak kerasa apa-apa gitu ya, tidur enak, pokoknya
seperti biasa kayak nggak hamil gitu ya. Nah lanjut ke trimester ketiga, itu mulai lagi ya teman-teman, ada ujiannya ya. Mungkin trimester kedua juga ada keluhan, paling nggak kayak trimester pertama gitu ya, paling pusing, lemes kayak gitu aja, karena tekanan darah aku tuh tetap segitu teman-teman, nggak naik-naik. Nah di trimester ketiga mulai lagi aku apa sih, kan usia kandungan itu semakin hari semakin besar ya, jadi aku itu ngerasain kayak enak gitu ya, ke sini mulai membesar gitu usia kandungannya juga. Nah dari situ udah mulai nggak enak lagi ya, karena mungkin kita ngerasa ada dede bayinya gitu ya, jadi tidur nggak enak pokoknya ya, ke kanan ke kiri salah terus. Tapi aku tuh pas bulannya kena itu apa sih, kakinya bengkak-bengkak teman-teman. Aku olahraga bengkak-bengkak, tapi kalau nggak olahraga nggak bengkak-bengkak, aneh ya teman-teman, kebalik. Terus aku tuh sering apa ya, kalau bulannya itu kemarin. Oke lanjut aja ya. Kalau di trimester ketiga cuman itu kayaknya ya teman-teman, cuman enak aja kesini, terus nggak enak tidur. Tapi kalau aku ngidamnya tuh nggak yang susah-susah sih ya. Yang terakhir itu pengen buah manggis, alhamdulillah keturutin ya. Cuman pengen ke Jakarta gitu ya, pengen lihat pemandangan kota tapi di waktu subuh gitu. Cuman karena aku tuh orangnya begitu ya kalau di perjalanan, jadi kasihan katanya jadinya ya udah nggak jadi. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, pas aku mau melahirkan ya, dari ini langsung ke proses melahirkan ya, langsung nyambung gitu ya teman-teman. Kalau di kehamilan kan nggak banyak sih ya aku yang alamin, lagian aku udah lupa juga, sebenarnya banyak sih ya, cuman yang garis besarnya itu seperti itu gitu ya. Nah jam 11 itu aku mau kan tidur ya, habis itu aku kan ke air dulu, mau buang air kecil, terus habis itu aku ke kamar lagi. Pas tidur kayak ada yang pecah gitu ya, kayak air ketuban gitu. Tapi aku kan nggak tahu ya teman-teman, dikira aku itu bukan air ketuban. Kataku mungkin ini baru pembukaan pertama kedua, ya udah tidur aja, ayo tidur lagi ya teman-teman. Nah pas tidur itu langsung mimpi. Di situ aku lihat pemandangan indah banget sumpah, kayak itu yang waktu aku inginkan. Jadi aku pengen lihat pemandangan Jakarta itu kayak hotel-hotel itu yang tinggi-tinggi di waktu subuh itu kan ada nyala-nyalanya gitu ya. Masya Allah, pas aku mimpi itu ya, aku lihat sebentar, aku indah banget. Terus di situ di mimpinya gitu ya, aku ke kamar mandi lagi dan ada plek. Nah pas aku bangun ya ke kamar mandi, bener aja ada plek. Kayak mimpi itu gimana ya, kayak mimpinya itu menandakan bener gitu ya mimpinya itu. Nah itu aku bangun jam 1 teman-teman. Nah jam 1 itu aku bangun karena lapar ya, aku pengen makan tadinya. Nah karena aku udah niat ya, subuh itu aku mau bangun, maksudnya mau sambil makan sambil nyuci baju gitu ya, karena itu kan udah waktunya aku nyuci teman-teman. Jadi aku tuh nyucinya nggak setiap hari ya, kadang 2 hari sekali. Nah abis itu udah keluar plek tuh jam 1 ya, tapi baru sedikit gitu ya teman-teman. Nah aku bilang ke suami, aku udah keluar plek gitu ya, bokong juga udah panas ya. Nah habis itu katanya
ya udah ayo bilang katanya, ya udah jangan dulu, masih masih kuat, mungkin masih pembukaan pertama kedua kata aku deh ya. Nah abis itu aku jam 2 itu ya ke kamar mandi lagi, semakin banyak platnya. Aku bilang lagi, ayo sekarang aja, jangan nanti aja, mau nyuci baju dulu kata aku teh ya, mau pengen makan padahal ini, tapi nggak mau makan nasi gitu, pengen ngemil sambil nunggu buka ada warung gitu ya, subuh gitu. Nah abis itu jam 3 mulusnya semakin parah nih, karena aku sering kontraksi, jadi kalau mulus biasa udah nggak dirasain gitu ya, biasa aja. Nah abis itu kok ini mulusnya semakin sakit sih gitu kan, aku nggak kuat nahan tuh, aku pegang erat gitu kan. Suami juga habis dikerikin gitu kan, jadi aku kan nggak enak ya, besoknya dia mau kerja, jadi aku nggak bilang ya Allah ini gini ya Allah, tapi aku baca-baca itu la haula wala quwata illa billah gitu kan supaya kuat. Nah di situ aku ngerapihin peralatan itu bayi ke tas gitu buat persalinan. Nah kata suami nggak usah lah, nanti aja besok. Ya udah sekarang aja nggak apa-apa kata aku teh ya, mungkin udah firasat kali ya. Nah habis itu habis jam 3 jam 4 tuh muyur banget ya, 5 menit mulus lagi, 5 menit mulus lagi. Ya Allah ini ya udah ayo katanya ya. Udah dipaksa-paksa sih sama suami mah ya, suruh bilang itu ke mertua, tapi akunya nggak mau ya, karena mungkin kata aku ini baru pembukaan pertama kedua gitu kan, jadi ya udah. Nah habis itu aku ya udah ayo tidur lagi, tidur kata aku teh ya, kan kasihan besok mau kerja gitu kan. Ya udah tidur lagi ya, kok kata aku ini mau ngehejin ya, pas aku bangun ya Allah nggak kuat, nggak ketahan gitu kan ya. Nah nggak tahan ya, dia panggil mamanya gitu kan, mama kan emang emaknya itu kan bangunnya lebih awal ya, jam 2 udah bangun kan, jualan uduk gitu ya teman-teman. Nah habis itu dari situ pada repot gitu kan, karena mungkin aku bilangnya udah ngedadak, udah mulus banget gitu teman-teman, karena cuacanya itu hujan dari malam, hujan terus. Jadi aku mikir ngapain sih kalau bilang sekarang gitu kan, kesananya juga hujan gitu, jadi aku nunggu siang aja, maksudnya pagi gitu ya, jam 7-an lah aku sekalian cek gitu kan, takutnya ini masih pembukaan pertama kedua. Nah habis itu untungnya aja ada odong-odong gitu ya di kampung gitu kan, mau cari mobil kan, ya udah jangan cari mobil, udah nggak kuat ini ya Allah. Mau kalau kita apa sih bahasanya ya, kalau di sini kalau dihujanin tuh kan nanti keluar gitu si bayinya ya, jadi aku tahan-tahan, Masya Allah itu kayak gimana ya rasanya. Habis itu udah tuh ya naik odong-odong tuh, masih hujan itu ya teman-teman. Nah habis itu kan posisinya dari sini ke tempat persalinan lumayan sih ya, lumayan jauh, nggak deket banget, nggak jauh banget, pokoknya sedang. Nah pas di pertengahan jalan juga aku nggak kuat ya Allah buruan cepetan kata aku teh ya, kan yang nyupir temennya ya, jadi ada orang sini juga sih, temennya suami aku gitu ya, dia juga ikut gimana ya, karena mungkin akunya posisinya kan gimana ya, kayak pokoknya orang-orang itu pada khawatir sih saat itu ya. Nah habis itu udah nyampe, pas aku ketuk-ketuk itu pas datang subuh kayaknya ya, pas aku ketuk-ketuk ya Allah ini mau ngehajur lagi ya Allah, maksudnya ya itu dari sini sampai sana itu aku baca-baca itu aja la haula wala quwata illa billah gitu ya, soalnya aku tahu artinya gitu ya, supaya menguatkan kita gitu ya teman-teman. Nah habis itu kok nggak bangun-bangun ya, pencet belnya kata aku teh ya, dipencet-pencet gitu nggak bangun-bangun. Udah
ya Allah ini nggak kuat banget gitu kan. 3 kali itu teman-teman aku pengen ngejenin ini si dede. Pas itu masuk teh ya, ada bu bidannya, pas dicek ini mah udah pembukaan 9 katanya ya, di rumah juga ini mah bisa aja lahiran katanya. Ya ampun, pantesan aja ini kok kuat banget nahannya katanya ya. Kuat di mana gitu kan, orang semuanya juga ngerasain ya pasti kalau misalkan sakitnya minta ampun, tapi mau gimana lagi gitu kan, masa kita mau apa sih teriak-teriak gak jelas gitu kan, nggak mungkin. Nah habis itu ya udah tinggal ngehajan. Pas tinggal ngehajan aku udah gak kuat ya, udah ini gemeteran karena mungkin kan bawaan lapar ya, dari jam 1 sampai jam 5 pagi kan nggak aku maksudnya nggak langsung makan gitu kan, tak ditahan-tahan jadinya begitu. Nah habis itu ya Allah pengen minum itu berapa gelas kali ya, mungkin itu penguat kali. Kalau misalkan nggak minum nggak tahu deh aku. Pas di pertengahan aku sempat berpikir kayak gini ya teman-teman, karena mungkin aku tuh nggak kuat ngehajan ya. Aku ya Allah ini yaudah sih nggak aku mah maksudnya serahin aja gitu ya, emang aku serahin gitu ya, aku pengennya normal sih. Tapi pas aku ngehajan terus kesel gitu ya, tapi ya Allah ini ya Allah aku gimana ya kalau misalkan gak keluar udahlah aku ikhlas aja kalau misalkan mau disesar. Tapi alhamdulillah sih aku bisa nguatin lagi ya di situ, pas down banget aku nguatin lagi ya aku pasti bisa gitu kan. Adik suami aku juga di pinggir, dia yang pokoknya ada kesana kita bertiga, mertua aku sama suami aku juga dia tuh orangnya takut ya sama darah, tapi mungkin diberaniin gitu ya. Nah habis itu udah ya lahiran, karena didorong di sini jadi robeknya parah jadi diobras ya teman-teman. Aku tuh kenanya luar dalam atas bawah. Mantep ya teman-teman. Kalau aku pikir-pikir ya, itu sakitnya melahirkan dibanding dijahit, itu lebih sakit dijahit menurut aku ya teman-teman. Gak tahu tapi kalau menurut kalian. Nah abis udah gitu ya, katanya tunggu sampai jam 10 bisa pulang katanya. Aku juga alhamdulillah ya pas melahirkan tekanan darahnya normal gitu, 110 kira-kira ya. Tapi nggak dicek dulu sih, tapi pas sebelum itu aku kan posyandu dulu teman-teman. Pas hari Seninnya, pas hari Kamis itu lahiran. Jadi aku tekanan darah aku sekarang 110, jadi bagus berarti gitu kan. Nah itu juga aku nggak diinfus jadinya gitu kan, alhamdulillah. Tapi aku sempet kok aku nggak diinfus ya teman-teman, aku kan pada diinfus gitu kalau misalkan lahiran gitu kan. Ada temen aku juga yang kemarin lahiran di situ sampai 2 hari katanya ya diinfus gitu kan. Nah di situ jam 10 katanya boleh pulang, ya udah ditungguin aja gitu kan. Itu juga alhamdulillah asinya langsung keluar teman-teman. Emang asi itu dari aku hamil 7 bulan udah keluar sih air asinya gitu kan. Jadi pas air asi yang pertama itu yang bagusnya itu alhamdulillah keminum sama si dede bayinya gitu ya. Nah abis lahiran itu pada diem aja kan, udah nungguin bidannya tadinya jam 10, pas pulang bidannya jam 4 sore gitu kan. Ya udah deh nggak apa-apa itu alhamdulillah ya. Tapi gini teman-teman, aku sedikit cerita. Aku kan WSG ya, perempuan, tapi alhamdulillah sih ya keluarnya laki-laki ya, karena aku tuh pengen laki-laki. Dan aku juga alhamdulillah dilancarkan ya, mungkin berkat katanya baca surat ini surat itu gitu ya. Kalau hamil tuh emang disaranin sih kalian ya
baca surat Yasin, terus surat Maryam, Yusuf, pokoknya terus Tabarok gitu, Al-Mulk gitu ya, terus Al-Jin supaya melindungi ya, pokoknya terus sama doa yang satu ini ya teman-teman, kalau nggak salah ya, Hana waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhrij ayyuhal maut biqadratika ayyuhal maut. Itu aku dikasih ya sama adik kelas, terus aku dikasih sama siapa lagi ya itu, pas aku hamil, video-videonya gitu ya. Terus aku yaudah aku iniin aja gitu kan, sambil diusap gitu ke perut gitu sambil berdoa. Nah pas aku usia 9 bulan kan itu kembali yang tadi ya, di USI kan perempuan, nah aku pengen laki-laki teman-teman. Nah aku berpikir pas itu, ya Allah ya udah sih nggak apa-apa ya, aku terima aja gitu kan, ini juga rezeki. Nah pas gitu tapi aku berdoanya tapi pengen laki-laki ya Allah gitu kan, tapi alhamdulillah Allah jawab gitu ya doa-doa aku. Pas akhir laki-laki katanya, alhamdulillah ya Allah. Nah jadi sebenarnya ya umur itu nggak menjadi patokan sih teman-teman ya, kita patokan nikah, patokan hamil gitu kan. Terus ada yang nanya juga sih ke aku waktu itu ya, kok kamu bisa sih gitu kan berani hamil gitu, melahirkan katanya gitu kan, kok bisa juga gitu nanya gitu ya teman-teman, padahal kan aku udah nikah gitu ya. Ya udah sih aku jawab aja ya kan, ini kunci gitu kan, kunci dari rumah tangga aku gitu ya, kebahagiaan rumah tangga aku gitu teman-teman. Tapi alhamdulillah sih mungkin anak itu membawa rezeki ya, jadi alhamdulillah sih insya Allah rezekinya dilancarkan ya teman-teman. Oh ya semoga ya buat kalian ibu-ibu buat kalian bunda-bunda sih bukan ibu-ibu ya, buat kalian bunda-bunda yang belum hamil, semoga cepat diberikan ya, cepat hamil gitu. Yang udah melahirkan juga semoga dilancarkan rezekinya gitu, semoga sehat selalu si dede bayinya gitu ya. Oh ya maaf ya karena ini terlalu panjang mungkin ya teman-teman. Terus oh ya aku juga mau sedikit cerita dari berat badan aku kan 45 ya waktu aku belum hamil, terus aku hamil itu nyampe 57 ya teman-teman pas sampai bulannya itu, jadi nggak tahu naik berapa kilo kali ya. Nah habis melahirkan jadi turun lagi tapi di 51 kilo sampai sekarang 51 kilo, makanya ini pipi aku tembem banget ya teman-teman katanya gitu, tapi nggak tahu sih menurut kalian ya kalau misalkan, tapi menurut aku sih biasa aja ya. Tapi kata suami aku tembem sih. Oh ya teman-teman, mungkin kalian bisa nih sharing-sharing aku bikin konten apa, soalnya aku tuh bingung ya kalau apalagi sekarang punya dede bayi gitu kan, bingung mau bikin konten apa. Boleh sharing ke kolom komentar. Oh ya kalian juga bisa loh koreksi video-video aku ya, maaf ya kalau misalkan videonya masih jelek-jelek, aku masih tahap belajar. Terus kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, juga subscribe. See you next video, bye.